Upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi itu dapat dilihat dari beberapa faktor ya. Pertama adalah tentang siapa yang melaksanakan atau manusia pelaksananya. Nah, manusia di sini yang dimaksud adalah faktor dari pemerintah daerah, mulai dari kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota sebagai core ya, sebagai pemeran utamanya, dan birokrasi atau aparatur pemerintah daerah dengan berbagai levelnya, tingkatannya, mulai dari kepala dinas sampai dengan yang staf-staf biasa. Nah, untuk itu diperlukan aktor yang mempunyai kompetensi atau kompeten, punya kualitas, punya kapasitas, punya kapabilitas guna melaksanakan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah. Kompeten untuk menggerakkan dan melaksanakan seluruh potensi yang ada di daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Jadi, tujuan kata pemerintah, tujuan negara, dan tujuan lembaga-lembaga negara lainnya adalah tujuan target goal utamanya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau rakyatnya gagal sejahtera berarti itu pemerintah yang gagal. Nah, kepala daerah tentu dia bukan Tuhan. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri guna mewujudkan visi misinya. Nah, karena itu diperlukan sinergitas atau kerjasama dengan berbagai komponen lain yang kita kenal stakeholder istilahnya. Yang utamanya tentunya adalah para aparatur birokrasi. Dan kemampuan aparatur birokrasi yang handal, profesional, dan kompeten merupakan salah satu utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan di daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sebab itu diperlukan pengaturan manajerial yang memadai untuk mengelola aparatur birokrasi. Pengelolaan ini yaitu melalui pembinaan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan proporsional yang dimulai dari rekrutmen, penempatan, pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan supervision yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah soal keuangan atau modal yang di daerah dikenal dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Memang uang bukan segala-galanya dalam kehidupan tata kelola negara pemerintahan, tetapi semua kegiatan memerlukan uang. Jadi tanpa ada ketersediaan dana atau uang atau anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai, maka tidak akan mungkin melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat ataupun program strategis pemerintah daerah. Ketersediaan anggaran dijadikan parameter yang utama dalam menentukan celah fiskal suatu daerah. Terdapat korelasi antara kinerja birokrasi dengan pendapatan daerah. Dan untuk mengukur kinerja birokrasi, indikator pendapatan daerah dapat dijadikan parameternya. Kira-kira begitu. Dan indikator pada ujungnya, indikator kemampuan atau kapasitas suatu daerah yang diukur dari besar kecilnya pendapatan asli daerah, yang itu akan menjadi mesin utama dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Terdapat 3 dimensi berkenaan dengan pentingnya pengelolaan keuangan daerah, yaitu pertama adalah dimensi kebijaksanaan, yakni bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan penduduk daerah, sehingga kebijakan yang ditempuh
dapat menyebabkan kemakmuran. Atau sebaliknya, kelemahan dapat membawa kejatuhan bagi penduduk daerah. Kalau daerah miskin, PAD-nya kecil, bagaimana mau membangun infrastruktur, bagaimana membangun jejaring sosial, bagaimana mau meningkatkan kesehatan, pendidikan masyarakat, bagaimana mau melakukan semua itu. Kalau PAD-nya sangat kecil, faktor itu sangat menentukan. Yang kedua adalah dimensi kepandaian mengendalikan. Maksudnya bahwa kepandaian mengendalikan keuangan daerah yang baik dapat mengarahkan kebijaksanaan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah. Kalau tidak bisa dikendalikan, berapapun income daerah pasti akan bocor kemana-mana dan tidak tepat sasaran. Belum lagi yang diambil-ambil, dikorup-korup. Nah, yang ketiga adalah dimensi anggaran. Artinya bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran diperhadapkan pada legislatif harus tepat agar tidak menimbulkan kekurangan atau kerugian bagi daerah tersebut. Jadi suatu daerah itu kalau membuat anggaran pendapatan belanja daerah maksud saya, sebelum dilaksanakan dia harus menghadap dulu ke DPRD setempat untuk dilakukan discussion dan persetujuan. Kalau sudah disetujui, baru seluruh kegiatan yang terangkum dalam anggaran itu bisa dilaksanakan. Nah, disinilah perlunya bahwa akurasi anggaran pendapatan belanja daerah dan rencana kerjanya. Jadi bisa mengestimasi, namanya income kan tidak ada di depan. Dalam setahun dari sektor ini, retribusi, pajak, dan lain-lain, dapat income berapa, dalam setahun estimasinya harus akurat. Kemudian dari hasil ini akan dialokasikan kemana. Dan ada ketentuannya, alokasi anggaran tingkat daerah pun, itu utamanya adalah bagaimana menghebatkan masyarakat, pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya. Titik utamanya di situ. Nah, sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah peralatan atau perlengkapan. Hal ini dapat dipahami bahwa peralatan atau perlengkapan adalah sebagai aset daerah, di mana aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dan itu harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas desentralisasikan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah ya SKPD, tetapi juga desentralisasi pengelolaan aset daerah sampai kepada level Satuan Kerja atau Satker. Sebab itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang akan bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu wajib dicegah fenomena adanya SKPD yang tidak mengelola aset daerah dengan baik, atau bahkan dipakai oleh orang-orang yang tidak berhak dan atau dipindah tangankan tanpa memenuhi aspek administrasi yang layak. Dan bahkan aset juga dijadikan bahan untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan untuk ngobyek. Ini tentu sangat merugikan masyarakat, merugikan negara. Nah, bagaimana seharusnya aset daerah itu diperlakukan? Jadi, aset daerah itu harus dikelola dengan manajemen aset yang baik, yang efisien, yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui manajemen aset. Ada regulasi sistem yang mengatur tentang bagaimana mengelola aset yang kita kenal dengan manajemen aset. Dan siklus manajemen aset itu ada tahap-tahapannya, mulai dari perencanaan, pengelolaan aset, penggunaan dan pemanfaatan aset, kemudian pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Dan
Yang berikutnya adalah penghapusan atau pemindah tanganan aset. Dengan manajemen aset tersebut dapat dihindarkan terjadinya kerugian oleh negara, oleh pemerintahan, akibat penanganan aset yang tidak pada tempatnya. Nah, sebenarnya aset juga merupakan sumber capital yang potensial jika pengelolaannya dilakukan secara produktif untuk menunjang pencapaian pendapatan asli daerah agar lebih meningkat, lebih besar lagi. Dan aset yang produktif dimaksud adalah jika mampu memberikan kontribusi positif terhadap pajak atau retribusi atau lain-lain pendapatan yang sah pada struktur anggaran pendapatan belanja daerah. Contoh yang simpel tentang aset yang produktif adalah terminal. Ya. Di banyak daerah, hampir di semua daerah ada terminal antar kota, terminal dalam kota. Terminal ini aset daerah yang selalu memberikan kontribusi retribusi, dan ini biasanya dikelola oleh badan usaha milik daerah ya, yang kontribusi itu menambah income dari pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerah ini banyak, tinggi, maka daerah bisa melakukan banyak hal untuk itu tadi, untuk kesejahteraan masyarakatnya, baik di bidang yang pokok, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan daya tunjang sosial lainnya. Nah, sahabat mahasiswa dan mahasiswi, faktor keempat yang mempengaruhi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kinerja pemerintah daerah, adalah organisasi dan manajemen. Struktur organisasi pemerintah daerah atau kita kenal dengan SOTK dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance, bahwa struktur organisasi pemerintah daerah harus efektif dan efisien. Artinya dengan struktur yang ramping tetapi kaya fungsi. Ini ditujukan untuk menghemat anggaran daerah dari pemborosan belanja pegawai dan belanja operasional atau pengeluaran rutin. Kalau income daerah hanya habis untuk pengeluaran rutin, gimana mau meningkatkan kesejahteraan rakyat ya? Gitu. Nah, berkenalan dengan organisasi pemerintah daerah diatur dalam pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Perangkat daerah di provinsi terdiri dari sekretariat daerah, kemudian sekretariat DPRD, inspektorat sebagai lembaga pengawas, ada dinas dan badan-badan fungsi lainnya. Sementara di tingkat kabupaten dan kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD tingkat 2, inspektorat sebagai pengawas, dinas, badan, dan kecamatan. Kira-kira itu materi kuliah kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan silakan, dan materi lainnya sudah saya share lebih lengkap dari yang saya jabarkan, termasuk dalam bentuk video ya, YouTube video link. Jadi membaca sambil mendengar akan mempercepat penyerapan kita dalam belajar. Maksud saya biar selalu, meskipun dari kampus tidak ada kewajiban membuat video, saya akan selalu membuat video ini untuk apa tujuannya? Memudahkan rekan-rekan mahasiswa dalam memahami setiap materi kuliah. Karena ada orang yang cukup dengan membaca, ada orang yang kuatnya di listening, ada yang kuat dua-duanya. Jadi tool-tool itu saya ciptakan untuk memudahkan kalian menjadi mahasiswa yang best.